Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada pertemuan kali ini saya akan menerangkan tentang induksi matematika. Jadi dalam bidang matematika itu sering dijumpai pola-pola yang berhubungan dengan himpunan asli atau himpunan bilangan bulat positif. Sebagai contoh, deret jumlah batang korek api dari pola ke 1 sampai dengan pola ke n itu dapat dituliskan menjadi 3 plus 5 plus 7 plus 11 plus seterusnya sampai 2n plus 1. Hasil penjumlahan dari ini itu bisa dituliskan dalam n kuadrat plus 2n. Jadi untuk menguji kebenaran ini semua itu harus diuji kebenarannya menggunakan induksi matematika. Ya, untuk mata pelajaran matematika di tingkat SMA itu menggunakan induksi matematika yang sederhana. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan akan dibuktikan bahwa rumus atau sifat atau pernyataan Pn itu berlaku untuk semua bilangan asli n. Pembuktian rumus atau sifat Pn menggunakan induksi matematika dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi langkah yang pertama itu dibuktikan bahwa Pn itu benar untuk n sama dengan 1. Oke. Terus untuk pembuktian yang keduanya itu asumsikan Pn benar untuk n sama dengan k. Terus yang ketiga baru dibuktikan Pn itu benar untuk n sama dengan k plus 1. Jadi ketiga langkah ini harus dibuktikan semua. Ketika ada satu langkah yang tidak benar, berarti untuk langkah selanjutnya tidak bisa dibuktikan bahwa itu pembuktian itu berarti dinyatakan tidak terbukti. Oke. Jadi untuk contoh soalnya, buktikan pernyataan-pernyataan berikut menggunakan induksi matematika. Untuk yang pertama yaitu untuk setiap n bilangan asli, n berlaku 2 plus 5 plus 8 plus 11 plus titik-titik sampai plus 3n-1 itu hasilnya adalah n dikalikan 3n plus 1 per 2. Jadi langsung saya buktikan seperti ini. Untuk pembahasan nomor 1, untuk setiap n bilangan asli itu n berlaku 2 plus 5 plus 8 plus 11 plus titik-titik sampai plus 3n-1 itu hasilnya n dikalikan 3n plus 1 per 2. Jadi langkah yang pertama itu akan dibuktikan Pn benar untuk n sama dengan 1. Jadi n-nya di sini itu harus kamu ganti dengan angka 1. Jadi n-nya di sini itu harus diganti dengan angka 1. Di sini juga harus diganti sama dengan 1. Oke, jadi setelah itu berarti dari sini ini kan 3n min 1 itu n-nya diganti 1, ketemunya 3 dikali 1 min 1 sama dengan ini n-nya juga diganti 1. Berarti 1 dikalikan 3 kali 1 plus 1 per 2, jadinya seperti ini. Oke, setelah itu ini dikalikan jadinya 3, ini dikurangi 1 tetap, ini 1, ini dikalikan 3 ditambah 1 per 2. Nah, ini hasilnya adalah 2, ini hasilnya adalah 4 per 2, jadi 2 sama dengan 2 benar. Untuk langkah yang pertama ini karena sudah benar, kita buktikan ke langkah yang kedua. Jadi andaikan Pn itu benar untuk n sama dengan k, jadi dari sini 2, 5, 8, 11 tetap, ditambah ini n-nya diganti k, berarti 3k plus 1 sama dengan k dikalikan 3k plus 1 per 2. Setelah itu, ini untuk lanjutan pembahasan lanjutan untuk nomor 1. Jadi untuk langkah yang kedua tadi dianggap benar. Jadi kita langsung ke langkah yang ketiga. Jadi langkah yang ketiga itu akan dibuktikan Pn benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, yang ini tadi adalah soalnya. Jadi yang ini tadi, yang atas ini tadi adalah soalnya. Jadi untuk langkah yang ketiga itu akan dibuktikan Pn benar untuk n sama dengan k plus 1. Jadi dari sini 2 plus 5 plus 8 plus 11 plus 3 n-nya di sini itu akan diganti k plus 1 dikurangi 1 sama dengan n-nya diganti k plus 1 dikalikan 3 n-nya di sini diganti k plus 1 juga plus 1 per 2. Nah, dari sini 2 dikali 5 dikali 8 dikali 11 dikali seterusnya, ini hasilnya adalah 3k.
Jadi ada 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah seterusnya. Jadi ini hasilnya 3K plus 1 min 1. Nah, sebelum ada ini itu di sebelah kirinya itu sebenarnya ada 3K min 1. Oke, kenapa kok gitu? Karena di sini gini. Nah, ini kan K plus 1. Sebelumnya kan berarti kan di sebelah kirinya kan ada K. Terus di sebelah kirinya nanti ada K min 1 dan seterusnya. Ini tetap yang ruas kanan. Jadi kita buktikan ruas kiri ini menjadi ruas kanan. Oke. Jadi dari sini ruas kirinya ditulis 2, 5, 8, 11, 3K plus 1 ditambah 3K plus 1 min 1. Nah, dari sini untuk yang 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11 sampai 3K min 1 tadi menurut langkah yang kedua itu bisa diganti sama ini. Jadi K dikalikan 3K plus 1 per 2. Nah, ininya tetap, yang ini tetap saya taruh di sini. Terus ini berarti tetap saya taruh di bawahnya. Nah, ini dikalikan. Berarti 3K plus 3 dikurangi 1. Ini tetap ke bawah. Ini hasilnya adalah 3K plus 2. Setelah itu, ini saya kalikan. Jadi K dikali 3K itu hasilnya 3K kuadrat. Terus K dikalikan 1 hasilnya adalah K. Ini jadinya ketika di sini itu penyebutnya saya jadikan 2, berarti pembilangnya juga harus dikalikan sama 2. Jadi di sini nanti ada 3K kuadrat plus K. Ini jadinya adalah 6K plus 4. Setelah itu karena penyebutnya sudah sama, bisa dijadikan 1. Jadi 3K kuadrat plus 7K plus 4. Nah, dari sini bisa difaktorkan jadi K plus 1 dikalikan 3K plus 4 per 2. Nah, terbukti bahwa ruas kiri ini sama dengan ruas kanan ini. Oke. Jadi untuk ruas kanannya tadi kalau misalkan ini dijadikan gini, kan bisa K plus 1 dikalikan 3K plus 3 plus 1 per 2, atau bisa ditulis K plus 1 dikalikan 3K plus 4 per 2. Nah, jadi ruas kiri ini ruas kanan, itu ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke, selanjutnya yaitu untuk pembahasan nomor 2. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan n asli itu berlaku 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 4 kuadrat sampai plus n kuadrat itu sama dengan n dikalikan n plus 1 dikalikan 2n plus 1 per 6. Jadi sama. Langkah yang pertama itu dibuktikan bahwa n benar untuk n sama dengan 1. Jadi yang ruas kiri ini n-nya saya ganti sama 1. Ruas kanannya juga akan saya gantikan n sama dengan 1. Berarti ini sama dengan 1 kuadrat. Ini n-nya saya ganti 1, berarti 1 dikalikan 1 plus 1 dikalikan 2 kali 1 plus 1 per 6. Jadi dari sini nanti 1 plus 1 dikalikan 2 dikalikan 3, ruas kirinya sama dengan 1. Nah, ini itu hasilnya adalah 1. Berarti untuk langkah yang pertama ini terbukti benar. Lanjut ke langkah yang kedua. Andaikan Pn benar untuk n sama dengan K, yaitu 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 4 kuadrat dan seterusnya sampai plus K kuadrat, yaitu hasilnya ini. Jadi ini n-nya tadi digantikan sama K. Nah, ini tetap 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, tetap n-nya di sini diganti K. Terus n-nya di sini juga diganti K semua. Oke. Terus ini dianggap benar. Karena ini dianggap benar, berarti kita lanjut ke langkah yang ketiga. Untuk soalnya yang ini saya tulis lagi. Untuk soalnya yang ketiga ini, maaf, untuk soalnya yang nomor 2 ini ya. Jadi untuk pembuktian langkah nomor 3 itu akan dibuktikan Pn benar untuk n sama dengan K plus 1.
Jadi dari sini N-nya di sini diganti K plus 1, N-nya di sini pun juga diganti K plus 1. Oke. Terus jadi seperti ini. Nah, di sebelah kirinya K plus 1 itu ada K. Jadi di sini nanti ada K kuadrat. Oke. Setelah terbentuk seperti ini juga gitu. Ini dikalikan 2K plus 2 plus 1. Berarti ini K plus 1 dikalikan K plus 2 dikalikan 2K plus 3. Terus kita buktikan di ruas kirinya. Di ruas kirinya kita buktikan. Jadi ini kita buktikan ini harus sama seperti ruas kanan. Dari sini berarti 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus K kuadrat plus K plus 1 kuadrat. Jadi yang ini tadi di langkah kedua itu sama dengan ini. Nah, tinggal ditulis saja. Terus K plus 1 K plus 1 kuadratnya sama diturunkan. Habis itu ini tetap. Nah, ini penyebutnya dikalikan 6. Kalau karena penyebutnya dibuat 6, berarti pembilangnya juga harus dikalikan 6. Nah, K plus 1 kuadrat itu artinya adalah K plus 1 dikalikan K plus 1. Karena penyebutnya sudah sama-sama 6, bisa digabungkan jadi 1. Nah, di sini kan punya K plus 1. Di sini juga punya K plus 1. K plus 1-nya keluar semua. Jadi di sini tinggal K sama 2K plus 1. Yang sebelah sini tinggal 6 sama K plus 1. Nah, setelah itu K plus 1-nya tetap. Terus ini dikalikan, didistributifkan. Ketemunya seperti ini. Ini juga didistributifkan. Oke. Setelah didistributifkan, hasilnya seperti ini. Jadi K ditambah 6K itu ada 7K. Ini tetap. Nah, dari sini itu harus difaktorkan. Ketika difaktornya hasilnya seperti ini. Berarti terbukti bahwa ruas kiri itu akan sama dengan ruas kanan. Jadi untuk pembuktian soal nomor 2 ini sudah terbukti. Oke. Karena untuk pernyataan 1, 2, dan 3 benar semua. Oke. Sekarang kita lanjut untuk pembahasan soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 itu ada 5 pangkat 2n-1 itu habis dibagi 3 untuk setiap n bilangan asli. Oke. Bilangan asli itu mulainya dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk langkah yang pertama yaitu akan dibuktikan Pn itu benar untuk n sama dengan 1. Jadi dari sini n-nya diganti 1. 5 pangkat 2 kali 1 min 1. Nah, ini itu sama dengan 25. Jadi 5 pangkat 2 dikali 1 ini itu sama dengan 25, min 1-nya tetap 25 dikurangi 1 itu sama dengan 24. Jadi 24 itu habis dibagi 3. Untuk pernyataannya, untuk langkah yang pertama itu berarti dia bernilai benar. Sekarang untuk langkah yang kedua, andaikan Pn itu benar untuk n sama dengan K, yaitu jadi ini tinggal diganti, n-nya diganti K. Jadi dia habis dibagi 3 untuk setiap untuk setiap K bilangan asli. Oke. Jadi untuk langkah yang ketiga itu akan dibuktikan Pn benar untuk n sama dengan K plus 1. Jadi dari sini n-nya di sini akan diganti sama K plus 1. Dari sini ini dikalikan berarti 2K plus 2. Terus ini dimanipulasi 5 pangkat 2K ditambah 2 itu menurut aturan pangkat di SMP itu sama dengan 5 pangkat 2K dikalikan 5 pangkat 2. Jadi ini saya balik 5 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 2K min 1. Nah, 5 pangkat 2 ini ketemunya 25 dikalikan 5 pangkat 2K min 1 tetap. Nah, 25 ini harus kita ubah jadi 24 plus 1. Oke, karena di sini tadi habis di 24 itu habis dibagi 3. Berarti dari sini didistributifkan ya, 24 dikali 5 pangkat 2K 1 dikali 5 pangkat 2K seperti ini. Oke. Setelah itu jadi ini saya taruh sini. Jadi nanti ada 24 dikali
5 pangkat 2K ditambah 1 dikali 5 pangkat 2K dikurangi 1. Nah, ini tetap saya tulis di sini. Ditambah, nah ini saya kurung. Berarti ini kan sama dengan 5 pangkat 2K min 1. Jadi dari sini tadi 24 dikalikan 5 pangkat 2K itu merupakan kelipatan 3. Soalnya kenapa? 24 dikalikan berapapun, kalau dia dikalikan itu bakal habis dibagi 3 ketika N-nya itu atau K-nya itu bilangan asli. Oke? Berarti 25 dikalikan 5 pangkat 2K itu akan habis dibagi 3. Oleh karena 24 dikalikan 5 pangkat 2K dan ini kan tadi habis dibagi 3. Jadi kedua ini juga habis dibagi 3. Maka 24 dikalikan 5 pangkat 2K ditambah 24 pangkat 5 pangkat 2K min 1 itu juga habis dibagi 3. Jadi untuk langkah yang ketiga ini, untuk PN itu benar untuk N sama dengan K plus 1. Berarti untuk soal nomor 3 ini dia terbukti kebenarannya. Oke. Sekian dulu penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.